Kitab Markus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau,
keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Shalom semua jemaat Tuhan,
Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 9. Di dalam ayat 1, kerajaan Allah datang dengan kuasa. Di dalam ayat 2 sampai 13, Yesus dimuliakan di atas gunung. Hanya 3 orang murid-murid yang diajak Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di atas gunung, ketiga murid tadi melihat Yesus berubah rupa. Pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Juga tampak di sana Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan Yesus. Karena terlalu takut dan tidak tahu apa yang dikatakannya, Petrus menawarkan untuk membuat kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Saat itu terdengar suara Allah dari dalam awan. Di dalam ayat 7. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan dalam sekejap memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat serta mendengar hal yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Orang-orang pilihan itu harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat dari orang lain. Petrus dan Yakobus mati secara tragis. Yohanes hidup lebih lama dari yang lain dan diperkenankan Tuhan untuk mendapatkan isi kitab Wahyu dan banyak menderita siksaan. Bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan masih mempercayakan kita melayani pekerjaannya. Amin. Di dalam ayat 14 sampai 29, Yesus menegur murid-muridnya yang tidak dapat melakukan pengusiran roh jahat karena tidak percaya. Ini dipandang sebagai kelemahan rohani pada pihak murid Yesus. Orang tua anak itu meminta pertolongan kepada Yesus walaupun terlihat keraguan di dalam kalimatnya, yaitu di dalam ayat 22 dikatakan, "Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus menegaskan bahwa Yesus dapat melakukan, tetapi ayahnya harus percaya. Doa dan iman harus dilandaskan pada kehendak Allah. Iman yang dituntut di sini harus diterima sebagai kasih karunia. Yesus menanamkan di dalam hati orang, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia, maka doanya akan dijawab. Pernyataan, "Tolonglah aku yang tidak percaya" ini. Dalam hidup ini, iman kita seringkali tercampur dengan keraguan. Akan tetapi, tidaklah membuat Yesus tidak menanggapi permohonan kita. Karena Yesus memahami serta menaruh kasihan kepada kelemahan kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui kekurangan iman kita serta berdoa agar Tuhan memberikan iman kepada kita. Di dalam ayat 29, yang dimaksudkan Yesus di sini bukanlah bahwa roh-roh jahat jenis itu hanya dapat diusir apabila didahului dengan doa. Prinsipnya, Yesus menyatakan satu prinsip, di mana iman kurang, doa pun akan kurang. Di mana ada banyak doa yang dilandaskan pada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Yesus dan firman-Nya, maka kadar iman pun besar. Seandainya para murid secara tetap dan teratur berdoa seperti yang dilakukan Yesus,
maka mereka dapat menangani kasus tersebut dengan berhasil. Jangan ragu meminta pertolongannya, percaya dan taat, percaya akan kuasanya yang dapat melepaskan kita dari segala roh jahat. Di dalam ayat 30-32, Yesus akan menjadi tidak berdaya, namun Yesus rela menjadi hamba Allah yang menderita demi perkenanan Bapaknya. Di dalam ayat 33-37, ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar, Yesus sadar bahwa mereka masih belum mengerti misi Yesus. Di dalam ayat 38-41, kita melihat kedegilan para murid ketika mereka mengajukan komplain mengenai ada orang di luar kelompok mereka yang berhasil mengusir setan. Tentu mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yesus menekankan kembali bahwa yang penting adalah mengasihi sesama manusia dan kalau perlu menderita dan menyangkal diri. Mengasihi Allah menuntut seseorang untuk melepaskan kebanggaan diri dan gengsi kita. Di dalam ayat 42-50, salah satu prioritas utama bagi orang percaya ialah memberi teladan lewat cara hidup dan ajaran bagi anak-anaknya. Dengan demikian, mereka menyatakan kasih yang tulus bagi anak mereka. Orang tua Kristen harus berusaha sebaik-baiknya memelihara anak mereka dari pengaruh jahat dunia ini. Neraka adalah tempat di mana api tidak terpadamkan. Tempat yang begitu mengerikan. Tempat orang yang menolak Yesus dalam kehidupan ini. Dosa harus kita matikan. Jangan berhenti melawan dosa dengan kuasa Roh Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengambil tindakan yang tegas di dalam menguduskan diri dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.